Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan kajian kita pada tema sirah nabawiyah, yaitu kisah perjalanan hidup dari sang Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah sampai kepada pembahasan bagaimana cobaan ujian keimanan yang dilalui oleh para sahabat Nabi di dalam mempertahankan nilai-nilai keimanan mereka, di dalam mempertahankan akidah mereka, keislaman mereka dari penyiksaan demi penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyenangi tersebarnya dakwah Islam, dan mereka adalah musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya, dan musuh-musuh Islam. Mayoritas dari mereka yang melakukan penyiksaan tersebut adalah dari kalangan pemimpin Quraisy, yaitu suku Quraisy yang memiliki kekuatan, yang memiliki kuasa di dalam melakukan penyiksaan-penyiksaan tersebut. Kita telah menyebutkan beberapa sahabat yang mengalami ujian tersebut, dan salah satu di antaranya yang terakhir kita sebutkan adalah seorang wanita yang bernama Zinnirah radhiyallahu taala anha, yang disiksa sedemikian rupa karena beliau memeluk Islam, sampai siksaan tersebut membuat kemampuan beliau atau penglihatan beliau hilang. Dan akhirnya beberapa di antara suku Quraisy mencela Zinnirah, mengatakan kepadanya, sesungguhnya wahai Zinnirah, yang membuat engkau buta atau kehilangan penglihatan adalah dikarenakan engkau meninggalkan Lata dan Uzza. Dan Lata dan Uzza ini merupakan sesembahan berhala dari suku Quraisy, sehingga Zinnirah membalas perkataan mereka mengatakan, tidak, sesungguhnya kalian adalah para pendusta. Sesungguhnya Tuhan kalian, yaitu Lata dan Uzza, tidak sanggup mendatangkan manfaat atau mendatangkan mudarat kepadaku. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan keajaiban setelah beliau membalas perkataan dari beberapa suku Quraisy atau beberapa masyarakat suku Quraisy. Allah Subhanahu wa taala pun mengembalikan kemampuan dia dalam melihat, ya. Kemudian setelahnya adalah seorang pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Di dalam kitab Tabaqat diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, beliau mengatakan bahwasanya Mus'ab bin Umair ini dahulu adalah seorang pemuda yang sangat terpandang, yang sangat dihormati, yang sangat dikagumi oleh para penduduk Mekah pada saat itu. Karena ia berada pada fase puncak dari seorang pemuda dengan ketampanan, dengan keindahan, dan dengan bentuk yang hampir mendekati kesempurnaan. Kedua orang tua Mus'ab bin Umair ini sangat mencintai anaknya. Terlebih lagi ibunya. Ibunya lah yang memberikan segala fasilitas yang dinikmati oleh Mus'ab bin Umair. Segalanya. Dari sisi harta, ia tidak kekurangan. Dari segi pakaian-pakaian mewah yang dikenakan oleh Mus'ab bin Umair pun beliau tidak kekurangan. Hingga disebutkan dalam riwayat bahwa Mus'ab bin Umair ini ketika melewati sebuah jalan, beliau memakai parfum
jika beliau telah melewati sebuah jalan dan beliau telah jauh meninggalkan jalan tersebut, bau parfumnya masih tinggal di jalan itu, ya, masih berbekas aromanya, semerbaknya beliau ketika telah melewati jalan itu, hingga orang-orang dapat memastikan, mengatakan bahwa yang melewati jalan ini tadinya adalah Mus'ab bin Umair. Akan tetapi ketika Islam datang dan mengetuk hati pintu dari Mus'ab bin Umair ini, beliau pun masuk ke dalam Islam setelah beliau mengikuti pelajaran yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Baitul Arqam, ya, di rumah dari Al-Arqam. Maka beliau masuk ke dalam rumah tersebut lalu kemudian bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau masuk ke dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Mus'ab bin Umair ini. Di dalam sabda beliau mengatakan, "Ma ra'aitu bi Makkah ahadan ahsana dimmatan wala araqqa hullatan wala an'ama ni'matan min Mus'ab ibn Umair." Rasulullah katakan bahwa tidak ada di Mekah yang aku ketahui seseorang yang pembawaannya sangat baik, wajahnya sangat tampan, pakaiannya sangat indah, dan segala kenikmatan hidup ia rasakan dibandingkan dengan Mus'ab bin Umair, ya. Tidak ada yang mengalahkan bagaimana nyamannya kehidupan beliau sebagai seorang pemuda. Hingga akhirnya Islam datang dan beliau masuk ke dalam Islam. Ketika beliau masuk ke dalam Islam, beliau berusaha menyembunyikan keislamannya agar tidak diketahui oleh kedua orang tuanya. Sampai suatu ketika beliau salat dan disaksikan oleh salah seorang yang bernama Utsman ibn Talha. Lalu kemudian Utsman bin Talha mengabarkan kepada ibu Mus'ab bin Umair bahwa anaknya telah masuk dalam Islam. Maka ibunya pun, ya, menahan semua fasilitas yang ia berikan kepada Mus'ab bin Umair. Semuanya, ya. Tidak ada yang tersisa dari segala fasilitas yang ia nikmati. Akhirnya diputus oleh ibunya. Sampai datang panggilan hijrah, meninggalkan Mekah karena siksaan yang bertubi-tubi yang dirasakan oleh para sahabat. Rasulullah SAW mengizinkan mereka meninggalkan kota Mekah. Menuju kemana? Menuju kepada Habasyah. Ya, menuju kepada Habasyah, dan Habasyah itu adalah Ethiopia pada hari ini. Ya, melintasi padang tandus, mereka harus meninggalkan kota kelahiran mereka hanya untuk menggenggam erat keislaman mereka. Maka Mus'ab bin Umair ini pun meninggalkan kota Mekah, ya, dan beliau masuk ke dalam kafilah hijrah yang pertama di dalam Islam, itu berhijrah menuju kepada negeri Habasyah. Sepulang dari hijrah, dikarenakan mereka mendapatkan kabar, ya, dan kabar tersebut adalah kabar dusta. Ketika para sahabat sedang berada di Habasyah, mereka mendengarkan kabar, ya, kabar-kabar burung, bahwa di Mekah sudah aman kondisinya, bahwa orang-orang sudah bisa menampakkan keislaman mereka. Tidak perlu lagi mereka sembunyi-sembunyi, tidak perlu lagi mereka takut mendapatkan intimidasi, penyiksaan dari kalangan bangsa Quraisy atau suku Quraisy. Tetapi ternyata itu bohong, ya. Sesampainya mereka di Mekah, siksaan itu tidak berhenti. Sampai akhirnya ada hijrah yang kedua, yaitu hijrah ke Habasyah pada gelombang yang kedua. Ketika Mus'ab bin Umair ini pulang dari Ethiopia, dari Habasyah, keadaannya berbanding, ya, sangat berbeda dengan keadaan dahulu sebelum ia masuk ke dalam Islam. Ketika dia pulang dari Habasyah, pakaiannya lusuh, ya. Kondisinya tidak seperti dahulu kala. Pada saat itu, ketika ibunya melihat, menyaksikan kondisi anaknya seperti itu, yang berubah sedemikian rupa, ya, karena tidak ada lagi fasilitas yang dinikmati oleh Mus'ab, maka akhirnya ibunya pun mengalah dan membiarkan Mus'ab bin Umair, ya, tetap memeluk Islam. Kemudian hadirin
Masyarul muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sahabat yang disiksa adalah sahabat yang sudah sangat terkenal, yaitu Bilal bin Rabah, muadzin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bilal bin Rabah ini memiliki tuan karena beliau adalah seorang budak. Tuannya bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Ketika Umayyah bin Khalaf mengetahui bahwasanya Bilal telah Islam, maka ia pun menyiksa Bilal dengan cara di setiap musim panas atau di puncak musim panas dia membawa Bilal menuju kepada padang tandus atau padang pasir, lalu kemudian menidurkan Bilal di atas pasir, lalu kemudian menindihkan batu besar di atas dada beliau, ya, dalam keadaan diikat, ya, di cuaca yang sangat panas. Ya, kalau kita pernah di Arab Saudi, ya, cuaca atau puncak musim panas di sana itu adalah, ya, bisa melewati 50 derajat. Ya, kalau kita sekarang merasakan panas, ya, maka mungkin tidak sampai ke 40 derajat di sini, ya, hanya mungkin 35 sekitarnya. Ya, kalau di sana sampai 50 derajat, ya, bahkan bisa. Maka Bilal dibawa ke sana, ya, dibawa ke padang yang tandus, ya, dibaringkan di atas pasir, lalu kemudian diletakkan batu besar di atas dadanya. Kemudian Umayyah bin Khalaf mengatakan, la tazalu hakadha hatta tamut atau takfur bi Muhammad. Wahai Bilal, keadaanmu akan selalu seperti ini sampai engkau mati. Jika engkau ingin lepas, maka kufurlah kepada Muhammad, ya, keluar dari agamanya Muhammad, dan engkau kembali kepada agama dahulu, yaitu menyembah kepada Allata dan Uzza. Maka Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu mengucapkan perkataan yang sangat terkenal. Beliau mengatakan ahadun ahadun, ya, ahadun ahadun, ya. Adalah Syekh Ali At-Tantawi rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama dari negeri Suriah, ya. Beliau mengatakan wa tashghaluhu ladzatul munajah an ladzatil azab. Wa Bilal bin Rabah, ya, beliau dibuat terlupakan dengan pedihnya siksaan tersebut dengan kelezatan keimanan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nashwatul amali bil jannah an shiqwatil alami fid dunya. Dan beliau dibuat terlupa dikarenakan angan-angan dan cita-cita asa beliau tertinggi menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan cita-cita tersebut membuat beliau terlupa dengan pedihnya siksaan yang beliau alami. Bahkan para ulama mengatakan bahwa Bilal bin Rabah ini sangat cerdas. Bahkan dalam keadaan beliau disiksa dan beliau mengucapkan perkataannya ahadun ahadun, menunjukkan kecerdasan luar biasa dari seorang Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena Umayyah bin Khalaf mengatakan kepada Bilal, keluar dari agamanya Muhammad dan kembalilah sembah Allata dan Uzza. Ya, artinya hendaknya engkau kembali kepada agama dahulu, ya, menyembah kepada berhala. Lalu kemudian dijawab dan dibalas oleh Bilal dengan perkataan yang paling dibenci oleh Umayyah bin Khalaf, yaitu ahadun ahadun, ya, kalimat tauhid. Ya. Jadi Umayyah bin Khalaf ini sangat benci kepada Bilal, ya, saking bencinya akhirnya dia menyiksanya, dan justru dalam keadaan tersiksa Bilal bin Rabah justru mengucapkan perkataan yang paling dibenci oleh Umayyah bin Khalaf. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di antara sahabat yang disiksa adalah keluarga Yasir radhiyallahu taala anhu. Ya, keluarga Yasir terdiri dari 3 anggota keluarga. Yasir beserta istrinya yaitu Sumayyah, beserta anaknya yaitu Ammar bin Yasir. Ya, jadi Yasir dan Sumayyah suami istri memiliki anak yang bernama Ammar. Maka mereka pun termasuk dari golongan sahabat yang disiksa sedemikian rupa.
Siapa yang menyiksa mereka? Yaitu Abu Jahal. Ya, yaitu Abu Jahal. Caranya sama dengan Bilal bin Rabah. Ya, pada saat musim panas mereka dibawa ke tengah padang pasir, lalu kemudian mereka disiksa di sana. Sampai Rasulullah SAW suatu ketika melewati mereka dalam keadaan disiksa. Rasulullah tidak memiliki kekuatan untuk mencegah siksaan tersebut. Ya, karena beliau juga dilindungi. Ya, beliau tidak bisa membawa atau mendatangkan perlindungan kepada orang lain. Karena beliau sendiri pun tidak sanggup melindungi diri beliau dengan dirinya sendiri. Ya, siapa yang melindungi Rasulullah? Pamannya. Seandainya paman beliau tidak ada, maka Rasulullah SAW pasti akan menjadi sasaran penyiksaan dari suku Quraisy. Ya, makanya ketika paman Rasulullah SAW meninggal dunia, mulailah orang-orang Quraisy menyusun rencana bukan hanya menyiksa tetapi membunuh Rasulullah SAW, hingga akhirnya Allah memerintahkan Rasulullah untuk berhijrah ke kota Madinah. Maka keluarga Yasir ini disiksa oleh Abu Jahal dan Rasulullah melewati mereka, lalu kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka sebagai pelipur dari kesedihan dan siksaan tersebut kepada mereka, Rasulullah katakan, sabran ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna maw'idakumul jannah, karena sesungguhnya janji pertemuan kalian adalah kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah kalian atas siksaan dunia yang hanya sebentar saja, meskipun dia terasa begitu menyakitkan, tetapi hendaknya kalian bersabar atas siksaan tersebut, karena keimanan kalian jauh lebih berharga dibandingkan dengan siksaan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna maw'idakumul jannah, karena sesungguhnya Allah telah menjanjikan bagi kalian surganya. Akhirnya Yasir dalam keadaan beliau telah tua, disiksa sedemikiannya, beliau pun wafat. Kemudian istrinya yang bernama Sumayyah, bagaimana cara beliau disiksa oleh Abu Jahal? Yaitu dengan cara Abu Jahal mengambil tombak, lalu kemudian menusukkan tombak tersebut ke kemaluan dari Sumayyah hingga akhirnya tembus ke belakang. Dan beliau pun wafat dalam seketika dalam keadaan seperti itu. Adapun anaknya yaitu Ammar, dan Sumayyah ini diberi julukan awwalu syahida fil Islam, perempuan pertama dalam sejarah Islam yang wafat dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sumayyah. Bagaimana dengan keadaan Ammar, anak mereka berdua? Abu Jahal melanjutkan penyiksaannya kepada Ammar sampai akhirnya Ammar pun tidak sadarkan diri dan akhirnya mengucapkan perkataan yang diinginkan oleh Abu Jahal, yaitu mencela Rasulullah SAW. Jadi Abu Jahal menuntut kepada Ammar, celalah Muhammad, hinalah Muhammad, dan beliau senantiasa disiksa terus menerus sampai akhirnya beliau tidak sadar mengucapkan perkataan tersebut, dan akhirnya Abu Jahal menghentikan penyiksaannya. Setelah beliau terbangun dari pingsannya, yaitu Ammar, beliau bersegera berlari menuju kepada Rasulullah SAW, bertemu dengan beliau dalam keadaan menangis. Dalam hadis disebutkan beliau bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan menangis, lalu kemudian Rasulullah bertanya, ada apa denganmu? Maka Ammar mengatakan, sesungguhnya mereka, orang-orang yang menyiksa itu, telah mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu aku mencela dirimu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Ammar, kaifa tajidu qalbak? Di saat engkau mengucapkan perkataanmu itu, bagaimana engkau memahami isi hatimu? Coba ingat, bagaimana dengan hatimu? Lisan bisa saja berucap dengan sesuatu yang tidak searah dengan hati,
Lisan bisa saja mengucapkan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang diyakini oleh seseorang. Maka kata Rasulullah, kaifa tajidu qalbak, bagaimana engkau mendapati hatimu pada saat itu? Maka Ammar mengatakan, qala mutmainnan bil iman, wahai Rasulullah, hatiku senantiasa berada di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada dalam ketenangan keimanan, bahwa apa yang aku ucapkan itu sama sekali tidak lahir dari keyakinanku. Maka Rasulullah mengatakan kepada Ammar, inna adu fa'ud, kalau begitu nanti seandainya mereka menyiksamu kembali dan membuatmu mengucapkan perkataan itu, maka tidak apa-apa engkau mengucapkan perkataan tersebut agar engkau dibebaskan dari siksaan itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan firman-Nya yang berkaitan dengan hal tersebut. Allah berfirman, man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Allah memberikan pengecualian bagi orang-orang yang disiksa terus-menerus untuk mereka keluar dari Islam, lalu kemudian mereka mengucapkan perkataan kekufuran karena siksaan tersebut, dan hati mereka senantiasa berada di dalam keyakinan yang senantiasa istiqamah, keyakinan yang tidak bergeser sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi lisannya mengucapkan perkataan tersebut karena siksaan yang diterimanya. Allah memberikan pengecualian bahwasanya mereka bukan termasuk dari kalangan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini para ulama berbeda pendapat dan melahirkan hukum bahwa dalam keadaan seorang muslim disiksa, untuk mereka atau untuk ia mengucapkan perkataan-perkataan kufur atau keluar dari Islam, maka dia diberikan pilihan. Pilihan yang pertama adalah pilihan yang dipilih oleh Bilal bin Rabah, itu bertahan di dalam keimanannya sembari beliau senantiasa memantapkan keimanannya dengan ucapan-ucapan tauhid. Beliau mengatakan ahadun ahadun, dan itu adalah pilihan sebagaimana pilihan yang dipilih oleh Bilal, yang dipilih oleh Yasir, yang dipilih oleh Sumayyah, yang dipilih oleh Mus'ab bin Umair, yang dipilih oleh seorang wanita yang bernama Zinnirah, yang dipilih oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum jami'an. Dan itu adalah pilihan. Sebagaimana pula ada pilihan yang kedua, dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan disiksa, untuk kita mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran tersebut, kita boleh memilih sebagaimana pilihan dari Ammar radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi dengan syarat bahwa hati ini senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah mengizinkan Ammar untuk mengucapkan itu. Adalah seorang ulama yang bernama Ibnu Katsir rahimahullahu taala, seorang pakar ulama kita dalam bidang tafsir. Beliau rahimahullahu taala mengatakan bahwa di antara kedua pilihan tersebut, al-afdalu wal aula an yathbuta al-muslimu ala dinihi walau afda ila qatlihi, bahwa yang paling mulia bagi seorang muslim adalah ia senantiasa istiqamah di dalam keislamannya meskipun dalam keadaan tersiksa seperti itu, walau afda ila qatlihi, bahkan jika nyawa menjadi taruhannya. Hadirin jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itulah para sahabat, mereka mengalami penyiksaan yang bertubi-tubi karena mempertahankan keimanan mereka. Dalam keadaan tersiksa seperti itu, mereka masih bisa kokoh sebagaimana kokohnya gunung-gunung yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam firman-Nya dalam surah Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah kalian mengira bahwasanya orang-orang yang disiksa tersebut adalah orang-orang yang lemah, bahkan mereka itu adalah ibaratnya seperti gunung-gunung yang senantiasa kokoh di tempat-tempatnya dan tidak bergeser sedikit pun. Di antara sahabat yang terakhir
dari kalangan atau dari golongan sahabat-sahabat yang disiksa oleh suku Quraisy adalah sahabat yang bernama Khabbab bin Al-Arat. Dan Khabbab bin Al-Arat ini adalah sahabat yang paling berat siksaannya. Dan beliau sendiri yang mengucapkan perkataannya itu. Ya, beliau pernah mengatakan, tidak ada manusia di kota Mekkah pada hari itu, ya, dan beliau ceritakan itu pada saat Islam telah berjaya. Ya, beliau mengingat hari-hari di mana ya mereka mengalami kesulitan. Ya, beliau bernostalgia dengan hari-hari tersebut. Ya, beliau mengatakan bahwa tidak ada di antara penduduk Mekkah yang siksaannya jauh lebih berat dibandingkan dengan siksaan yang aku alami. Bagaimana? Ya, diriwayatkan di dalam hadis Imam At-Tirmidzi oleh Harith bin Mudrab. Beliau mengatakan, "Dakhaltu ala Khabbab." Suatu ketika aku bertamu di rumah Khabbab. Wa qad iktawa fi batnihi. Dan aku melihat di perutnya ya banyak bekas luka lepuhan. Faqala, kemudian Khabbab mengatakan, "Ma a'lamu ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiya min al-bala'i ma laqitu." Bahwa tidak ada seorang pun di antara sahabat-sahabat Nabi yang aku ketahui yang mengalami siksaan yang jauh lebih berat dibandingkan dengan siksaan yang aku alami. Maka suatu ketika sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu melewati kuburan dari Khabbab. Sepulang beliau dari Siffin, beliau mengatakan ketika melewati kuburan dari Khabbab, rahimallahu Khabbaban aslama ragiban wa hajara ta'ian wa 'asha mujahidan wa ibtuliya fi jismi ahwalan wa lan yudhi'a Allahu ajrahu. Beliau mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Khabbab. Sungguh ia telah masuk dalam Islam dalam keadaan berlapang hati. Wa hajara ta'ian, dan dia meninggalkan kampung halamannya menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Wa 'asha mujahidan, dan dia menghabiskan hidupnya dalam keadaan ia berjuang di jalan Allah. Wa butuliya fi jismi ahwalan, dan beliau diuji dengan siksaan pada tubuhnya selama bertahun-tahun lamanya. Walan yudhi'allahu ajrahu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sekali-kali menyanyiakan pengorbanan dari Khabbab. Beliau radhiyallahu taala anhu mengisahkan tentang diri beliau. Di dalam perkataannya beliau mengatakan, laqad ra'aituni yawman, sungguh satu ketika aku melihat diriku, akhadhuni fa'awqadu li naran, mereka mengambilku lalu kemudian menyeretku dan mereka menyalakan api. Thumma salakuni fiha, kemudian mereka melemparkanku ke kobaran api tersebut. Thumma wada'a rajulun rijlahu ala sadri, kemudian salah seorang di antara mereka membalikkanku dan menjadikan punggungku di bawah, dan ia menginjakkan kakinya di atas dadaku. Famattaqaitul arda illa bi dhahri, dan aku berusaha memadamkan api tersebut dengan punggungku. Qala thumma kushifa an dhahrihi fa idza huwa qad barasa, kemudian ketika orang-orang yang menyiksa Khabbab ini telah pergi, datanglah para sahabat ya, dan mereka juga adalah orang-orang yang lemah, membantu Khabbab untuk bangkit, dan mereka melihat punggung dari Khabbab telah melepuh ya, berubah menjadi putih warnanya ya, karena api tersebut. Dan dalam riwayat yang lain beliau mengatakan annahum kanu yuqiduna lahu naran fama yudfi'uha illa wadaku dhahrihi, ya, mereka senantiasa menyalakan api dan mereka memadamkan api tersebut dengan cara ya menggosokkan api itu dengan punggungku ya. Akhirnya Khabbab bin Al-Arat ini tidak tahan dengan siksaan tersebut. Akhirnya ia datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada beliau ya, dalam keadaan beliau pada saat itu berada di samping Ka'bah. Datanglah Khabbab
Lalu kemudian meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala tastamsir lana? Ala tad'u lana?" Wahai Rasulullah, maukah engkau meminta kepada Allah agar Allah menurunkan pertolongannya kepada kami, agar Allah Subhanahu wa taala menyegerakan pertolongannya kepada kami, agar engkau berdoa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan permintaanmu. Maka mendengarkan permintaan dari Khabbab bin Al-Arat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sabda beliau, beliau mengatakan kepada Khabbab, "Wahai Khabbab, dahulu dari kalangan bangsa terdahulu dan mereka beriman kepada Allah. Ada seseorang yang beriman kepada Allah, lalu kemudian ia disiksa sedemikian rupa dengan cara diletakkan gergaji besar di atas kepalanya, lalu kemudian kepalanya digergaji sampai tubuhnya terbelah menjadi dua. Dan kata Rasulullah, dia tidak bergeming sedikit pun, dia tidak gentar sedikit pun, dia tidak mundur sedikit pun dari keimanannya kepada Allah. Dahulu kata Rasulullah, ada seseorang yang beriman kepada Allah, dengan keimanannya itu ia disiksa dengan cara di punggungnya diletakkan sisir yang terbuat dari besi, yang memiliki ujung-ujung yang tajam. Lalu kemudian sisir tersebut ditarik di atas punggungnya, lalu kemudian mengambil seluruh daging yang melekat di punggung tersebut dan hanya terlihat setelahnya tulang-tulangnya. Dan akhirnya dia wafat. Yang kata Rasulullah SAW, ia tidak mundur sedikit pun dari keimanannya kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan kepada Khabbab dan kepada para sahabat yang lainnya, "Walakinnakum qaumun tasta'jilun." Tetapi kalian berusaha, atau kalian adalah umat yang tergesa-gesa. Bersabarlah. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dan mempertunjukkan kepada manusia yang ada pada saat itu tentang perbedaan dari orang-orang yang sekedar keimanannya itu berada pada lisannya, yaitu orang-orang munafik, dan orang-orang yang sebenar-benarnya mereka beriman kepada Allah. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berpindah, sebelum masuk waktu salat Isya, kita berpindah kepada pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan bagaimana suku Quraisy berusaha menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling pertama disebutkan di sini adalah Abu Lahab, yang notabene-nya adalah paman Nabi, Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini beserta dengan istrinya yang bernama Ummu Jamil itu senantiasa berusaha menghalangi dakwah Nabi. Suatu ketika Nabi SAW mengumpulkan penduduk Mekah, mengatakan kepada mereka, bagaimanakah kiranya seandainya saya mengabarkan kepada kalian bahwa di balik gunung ini ada pasukan yang telah bersiap untuk menyerbu kalian. Hal kuntum musaddiqiyah, kata Rasulullah, apakah kalian mempercayai apa yang aku sampaikan? Maka kata mereka, tentu kami mempercayaimu. Kami tidak pernah mendengarkan darimu kedustaan sedikit pun. Engkau tidak pernah berdusta, wahai Muhammad. Maka kata Rasulullah SAW, kalau begitu, sesungguhnya aku mengabarkan kepada kalian bahwasanya aku adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mubasysyiran wa munziran, sebagai pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang mengikuti perintah Allah, dan sebagai pembawa peringatan bagi orang-orang yang berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti itu, para penduduk Mekkah terdiam semuanya. Mereka berusaha mencerna pesan yang disampaikan oleh Nabi, sampai akhirnya
keheningan tersebut dipecahkan oleh satu suara lantang yang berteriak, mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, alihadza jama'tana?" Wahai Muhammad, apakah hanya karena alasan yang sangat sepele ini engkau mengumpulkan kami semua? Ketika orang-orang berbalik mencari arah suara tersebut, dan Rasulullah pun mencari siapa yang berbicara itu, ternyata yang berbicara itu adalah Abu Lahab, ya. Orang yang paling pertama, ya, menentang dakwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akibat dari perbuatannya atau ucapannya yang mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad." Sungguh kecelakaan bagimu wahai Muhammad. Allah menurunkan firman-Nya, yang dimana firman Allah ini menjamin bahwasanya Abu Lahab ini pasti masuk ke dalam neraka dan tidak akan beriman sampai ia mati. Apa itu? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tabbat yada Abi Lahab wa tabb." Ya, sungguh celaka kedua tangan dari Abu Lahab. Ya, apakah hanya kedua tangan yang celaka? Tidak. Seluruh anggota tubuhnya pun ya ikut celaka. Ya, karena di dalam kaidah Quran atau kaidah tafsir disebutkan bahwa jika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ancaman siksaan yang akan ditimpakan kepada salah satu dari anggota tubuh manusia, itu menunjukkan bahwa seluruh anggota tubuhnya pun ikut merasakan siksaan tersebut. Ya, di dalam firman Allah mengatakan, sungguh celaka ya kedua tangan Abu Lahab, ya, dan seterusnya. Adapun istrinya, ya, yaitu Ummu Jamil, ini juga sering mengganggu Nabi, ya, dengan cara ia menebarkan gangguan berupa duri-duri ataupun ya gangguan yang lainnya di jalan yang biasa dilewati oleh Nabi menuju kepada rumahnya. Ya. Jadi dia menebarkan gangguan di jalan tersebut. Dan juga ia senantiasa mencela Rasulullah SAW dengan perkataannya muzammam. Ya, jadi dia memplesetkan nama Muhammad menjadi muzammam. Kalau Muhammad itu artinya yang terpuji, sedangkan muzammam itu artinya yang tercela. Ya, maka ia senantiasa membawa perkataannya ini kepada orang-orang. Ya, sesungguhnya muzammam telah berdusta, sesungguhnya muzammam telah mencela Tuhan-Tuhan kita. Maka janganlah kalian mendengarkan dakwahnya, janganlah kalian mendengarkan ucapannya. Maka suatu ketika Rasulullah bersama dengan Abu Bakar di tepian Ka'bah, datang dari kejauhan Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab ini. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memperingatkan Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya Ummu Jamil ya sedang berjalan ke arah kita, hendaknya engkau pergi. Ya, jangan sampai Ummu Jamil melihatmu lalu kemudian dia mengucapkan perkataan-perkataan buruk tentang dirimu. Hendaknya engkau meninggalkan tempat ini. Tetapi kata Rasulullah SAW, "Lan tarani." Ya, biarkanlah. Sesungguhnya Ummu Jamil itu tidak akan sanggup melihatku. Dan benar, ketika Ummu Jamil mendekati Abu Bakar dan dia bertanya kepada Abu Bakar, "Di mana Muhammad? Di mana Muzammam?" Padahal Rasulullah duduk di samping Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun ya tidak menjawab pertanyaannya, dan kemudian Ummu Jamil pun meninggalkan tempat tersebut. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya bagaimana bisa dia tidak melihatmu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, dalam riwayat hadis beliau mengatakan, sesungguhnya salah satu dari malaikat Allah menutupi diriku dengan sayapnya ketika Ummu Jamil itu datang kepadaku. Dan kedua pasangan ini adalah pasangan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah akhirnya mengatakan, mereka senantiasa mencelaku dengan mengatakan muzammam, padahal saya adalah Muhammad, sehingga celaan mereka itu tidak tertuju kepadaku, mereka tertuju kepada seseorang yang bernama Muzammam, yang sebenarnya tidak ada juga orang yang bernama Muzammam pada saat itu. Ya. Sebagaimana kita ketahui, kembali kepada kisah kakek Rasulullah, ya, mengingatkan kita bahwa
nama Muhammad pada zaman itu hanya ada 4 orang saja, ya, hanya ada 4 orang saja. Salah satunya adalah Rasulullah SAW, dan kisah itu telah kita ceritakan. Olehnya celaan dari Ummu Jamil ini tidak berarti apa-apa, karena sesungguhnya ia mencela seseorang yang bernama Muzammam dan bukan mencela Rasulullah yang bernama Muhammad. Dan akhir kehidupan dari Abu Lahab ini ya sangat menyedihkan juga. Ia berlari dari mengikuti perang Badar karena ia takut akan kematian. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mematikan ia dalam keadaan yang juga hina, ya, di kota Mekah, dan itu akan kita kisahkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Saya izin melanjutkan ke tempat lain untuk salat isya di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.